Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas apakah pembelian mobil itu adalah pembelian yang bijak atau enggak ya men. Terus nanti kita juga bakal bahas dari segi keuangannya ya men. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke topik pembahasan, aku akan kembali berinvestasi di Bit. Saat ini aku memiliki portofolio 611.847.286. Kali ini aku cuma pengen top up 2 juta rupiah ya men. Nah jadi seperti biasa di sini aku bakal top upnya menggunakan Neobank aja karena saldoku sebagian lagi ada di Neobank ini ya men. Nah ya udah kita bakal langsung masukin aja. Di sini aku tinggal pilih kemana portofolio aku pengen top up. Aku bakal masukin seperti biasa ke Sukor Invest Stable Fund aja ya men. Kita tinggal pencet top up di sini. Berikutnya aku bakal masukin sebanyak 2 juta rupiah. Kalau udah kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Saya menyetujui kemudian bayar sekarang. Kemudian aku akan bayar menggunakan BRI virtual account aja. Kita masukin Bank BRI kemudian kode VA-nya dan angkanya 2 juta ya men. Setelah itu kita tinggal pencet lanjut. Berikutnya aku tinggal masukkan password seperti biasa. Nah, kalau kita reload di sini pembayaran berhasil. Kalau kita ke home, sekarang portofolioku udah bertambah ya, men, menjadi 613 juta sekian. Oke, kita akan kembali ke pembahasan kita. Apakah pembelian mobil itu adalah sebuah keputusan keuangan yang baik atau enggak? Nah, banyak orang di luar sana sering banget menilai bahwa mobil itu merupakan simbol status ya, men. Seringkali jadi tolak ukur apakah seorang itu udah sukses atau belum. Kamu diukurnya dengan menggunakan kendaraan yang kamu tunggangi. Kalau misalnya kendaraan yang kamu tunggangi itu udah kelas atas, contohnya kamu naik BMW, kamu naik Mercy, kamu dianggapnya udah sukses ya kan? Orang pasti mandangnya, wah kamu udah memiliki keuangan yang stabil. Kalau tunggangannya aja seperti itu. Bahkan sering juga orang yang ingin membeli mobil tujuannya hanya untuk meningkatkan personal brandingnya. Nah inilah penyebab banyak banget orang yang maksa beli mobil padahal belum mampu itu dengan tujuan hanya untuk memenuhi gengsinya doang ya kan? Pertanyaannya, apakah pembelian mobil tersebut adalah pembelian yang bijak atau enggak? Pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa mobil itu bukan sesuatu yang kita sekali beli lalu pengeluarannya berhenti sampai di situ. Layaknya kalau misalnya kita beli HP sama beli mobil beda ya men. Beli HP kita sekali beli tanpa kita apa-apain lagi, udah HP itu bakal kita bisa pakai dalam waktu yang panjang banget. Selama berapa tahun kamu udah nggak perlu mengeluarkan biaya apa-apa lagi. HP itu bisa dipakai sampai bertahun-tahun. Paling kalau misal kamu pengen ganti baterai, ya itu pun paling cuma mungkin setahun sekali atau bisa-bisa 2 tahun sekali ya men. Itu pun mungkin harganya nggak seberapa. Sedangkan mobil itu adalah hal yang berbeda ya. Mobil itu setelah kita membeli mobil tersebut akan ada banyak pengeluaran lainnya juga. Nah, kalau misal kamu pengen tahu apa aja biaya dalam membeli mobil, yang pertama adalah harga dari mobil itu sendiri. Kemudian setelah itu kalau misal kamu bayarnya nggak cash nih, kamu bayarnya menggunakan cicilan. Nah, itu kamu bakal dikenakan lagi biaya sehingga kamu juga akan membayar bunga cicilan. Kemudian setelah itu, kamu juga nanti bakal membayar pajak mobilnya, apalagi kalau mobilnya lumayan mahal, bahkan pajaknya aja bisa lumayan gede ya men. Kemudian kamu juga bakal bayar maintenance cost. Maintenance-nya itu banyak banget ya. Misalnya nanti kamu bakal servis, kemudian kamu ganti oli, kemudian berapa saat sekali mungkin kamu perlu masuk bengkel untuk periksa, terus kamu juga mungkin ganti komponen kalau komponennya udah usang. Selain maintenance juga ada banyak pengeluaran lainnya. Contohnya kalau misalnya mobil tersebut kamu asuransikan lagi, nah itu asuransi pun kamu harus bayar lagi. Setelah itu kalau misalnya kamu sering menggunakan mobil tersebut, kamu juga bakal keluarin uang buat katakan bensin. Terus juga kalau misal kamu ke tempat lain pasti kan kamu nanti keluarin biaya buat biaya parkir. Terus kemudian kalau misal kamu kemana-mana juga kamu naik tol keluar uang lagi. Terus nanti kalau misalnya mobilnya kotor kamu pengen cuci keluar uang lagi. Nah dari situ aja pengeluarannya udah banyak banget. Kemudian mobil tersebut juga akan mengalami yang namanya depresiasi, dimana harganya itu semakin menurun ya men. Apalagi semakin mileage-nya semakin tinggi, semakin sering kamu bawa mobil tersebut, semakin kilometernya tinggi, maka depresiasinya pun bakal semakin signifikan. Kalau kamu lihat di pasar mobil second juga semakin tinggi miliknya, mobilnya harganya bakal turun semakin jauh. Lebih parahnya lagi depresiasinya apabila kamu beli mobilnya adalah mobil baru ya men. Mobil-mobil baru tahun pertama itu depresiasinya itu bisa bahkan lebih dari 20%. Itu ibaratnya kamu setiap buka pintu harganya turun ya kan, sekali buka harganya turun, sekali tutup harganya turun lagi, buka tutup harganya turun lagi. Jadi seperti itu ya kan, saking cepet depresiasinya. Apalagi kalau misalnya kamu membeli sebuah mobil yang baru. Nah setelah kamu sadar bahwa pengeluaran dari membeli mobil itu banyak, jadi apakah mobil itu merupakan sebuah keputusan keuangan yang buruk? Jawabannya adalah ya tergantung ya kan, tergantung cara kamu beli seperti apa dan tujuan kamu membeli mobil tersebut. Kalau misalnya nih kamu membeli
mobil tersebut itu keadaannya adalah maksa. Kamu belum mampu beli mobil yang itu, tapi kamu maksa untuk beli dengan menggunakan cicilan. Kemudian tujuannya hanya digunakan untuk gengsi, atau digunakan untuk tujuan konsumerisme, hanya digunakan untuk tujuan gaya hidup. Nah, itu yang bakal terjadi, malah bakal banyak kelemahan ya, teman. Kelemahan kalau misal kamu membeli mobil dengan menggunakan cicilan atau secara kredit, padahal kamu belum mampu membeli mobil tersebut, adalah yang pertama, kamu bakal bayar uang yang lebih banyak dari value yang kamu dapatkan ya, teman. Karena kalau misal kamu cicilan, pasti kamu akan membayar bunga. Jadi harusnya harga mobilnya berapa, tapi ujung-ujungnya kamu keluar uang jauh lebih banyak dari itu. Kemudian yang kedua, mobil yang kamu beli tersebut itu mengalami yang namanya depresiasi, atau harganya semakin lama semakin turun. Berbeda halnya dengan kalau misal kamu masukin uangmu ke investasi, atau paling gampang aja, kamu beli properti aja. Kita ambil contoh paling gampang aja, kan? Kamu kalau misalnya punya 500 juta. 500 juta itu, kalau misal kamu beli properti, kamu tungguin 10 tahun, apakah propertinya harganya tetap 500 juta? Udah pasti naik ya, kan? Pasti mungkin propertinya udah menjadi 1 miliar, atau udah menjadi 1,2, udah menjadi 1,5, atau bahkan kalau misalnya daerah kembang, bisa aja propertinya jadi 2M ya, kan? Nah, kalau misalnya kamu membeli mobil tersebut kamu beli dengan harga 500 juta, kamu tunggu 10 tahun, yang terjadi apa? Yang terjadi mobilnya udah usang, mobilnya mileage-nya udah tinggi, udah tua, harga mobilnya mungkin hanya tinggal 100 atau 200 juta. Tapi ini konteksnya kalau kamu membeli mobil biasa ya, kan? Kalau misal kamu beli mobil yang emang mobil supercar, yang dalam keadaan langka, terus juga sering kali dikoleksi orang, dan mobil tersebut bisa menjadi mobil yang high demand di masa depan, karena udah nggak diproduksi lagi, dan mobil itu juga menjadi incaran banyak orang, banyak yang demand, ya itu bisa aja harga mobilnya naik ya, men. Tapi itu pun hanya berlaku untuk mobil-mobil kelas atas ataupun mobil-mobil supercar yang biasanya dikoleksi. Most of the case, mobil-mobil lainnya nggak seperti itu, mengalami yang namanya depresiasi. Nah, bahkan kalau misalnya kita ambil contoh mobilnya, katakan mobilnya nggak depresiasi sama sekali, mobilnya nggak dipakai sama sekali. Itu pun 500 juta kita juga udah mengalami inflasi ya, men. 10 tahun kemudian, 500 juta itu harganya udah menurun. Mungkin 500 juta yang zaman 10 tahun lagi, daya belinya udah beda dengan daya beli 500 juta yang sekarang. Dan satu kelemahan terakhir adalah opportunity cost ya, men. Dimana kalau misalnya uang itu kamu pakai untuk membeli mobil, artinya kamu kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut untuk bisa kamu kembangkan atau kamu taruh di tempat lain yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jadi sebenarnya kalau misal kamu membeli mobil secara kredit padahal kamu belum mampu dan tujuannya hanya untuk gaya hidup atau konsumerisme, sebenarnya banyak kelemahannya, kan? Tapi apakah di sini konteksnya beli mobil selalu salah? Jawabannya juga enggak ya, men. Karena di luar sana kan ada juga misalnya pengusaha yang menggunakan mobil tersebut dipakai buat tujuan marketing dia. Setelah dia melakukan marketing, kemudian salesnya naik, akhirnya dalam beberapa bulan malah mobilnya bisa balik modal. Atau misalnya mobil tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usahanya, malah usahanya bisa berkembang. Contohnya misalnya kamu punya perusahaan logistik atau punya perusahaan yang butuh mobil buat antar jemput. Ya mungkin itu adalah sesuatu yang beda ceritanya, men. Kalau misalnya dipakai untuk hal-hal yang produktif, itu tentunya udah beda hitungannya. Nah, jadi apa ya saran yang bisa aku berikan bagi teman-teman yang pengen membeli mobil? Kalau misal kamu pengen cari value, kemudian kamu nggak mau depresiasinya dalam, penyusutannya dalam, yang bisa kamu lakukan, kamu membeli mobil yang udah second, tapi mobilnya jangan terlalu tua. Kamu bisa aja ambil mobil yang umurnya mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun, karena di mobil-mobil usia segitu biasanya harganya udah drop lumayan jauh, cuman secara mileage-nya belum tinggi banget, jadi secara kualitas mungkin masih belum parah-parah banget ya, men. Bahkan kebanyakan kalau misalnya mobilnya dirawat sama owner sebelumnya, 3 tahun mobil tersebut masih kuat banget dan masih bagus banget. Saran kedua yang bisa aku berikan adalah kamu sebaiknya membeli mobil itu jika kamu emang bener-bener perlu aja. Jadi beli ketika kamu butuh. Contohnya kalau misalnya kamu emang baru memulai keluarga dan kamu punya anak, kamu butuh mobilnya untuk antar jemput anak ke sekolah. Atau misalnya yang tadi aku bilang, kamu adalah seorang pengusaha di mana kamu pakai mobil ini untuk menunjang bisnis kamu, meningkatin produktivitas kamu. Nah, itu boleh, kan? Makanya kalau misalnya kamu lihat di sini, sebenarnya aku bisa aja membeli mobil secara cash. Tapi kenapa aku nggak beli? Jawabannya ya karena aku nggak gengsi, di mana aku ikutin apa yang aku perlukan. Jadi kalau misalnya mobil ini aku nggak butuh, ya aku nggak beli ya, kan? Makanya walaupun aku mampu beli mobil secara cash, tapi uangku nggak ada yang aku gunakan untuk membeli mobil. Dan lagi pula aku juga kebetulan tinggalnya di luar negeri, di mana negara tempat aku bekerja ini, aku kemana-mana bisa menggunakan subway. Di sini kereta
MRT-nya udah bisa menjangkau semua titik yang ada di kota ya men. Bahkan kadang bosku aja juga males nyetir, bahkan dia juga naik subway ya men. Karena di sini keadaan transportasinya udah jauh lebih nyaman. Semuanya udah sangat menunjang, bus ataupun subway semuanya udah bagus. Kalau misal di Indo ya mungkin kamu akan lebih butuh untuk membeli mobil ya kan. Kemudian saran berikutnya adalah sebaiknya kamu membeli mobil saat kamu udah bisa afford mobil tersebut berkali-kali lipat supaya cash flow kamu nggak berat. Biasa aku pribadi ngeset angka itu sekitar 10 kali lipat ya kan. Jadi kalau misal aku pengen membeli suatu barang, aku pastikan aku punya uang 10 kali lipatnya. Contoh, kalau misal kamu pengen membeli mobil seharga 200 juta, paling nggak kamu harus menyiapkan uang sebanyak 2 miliar dulu. Kamu udah punya 2 miliar, baru kamu gunakan 10%-nya untuk membeli mobil tersebut. Dengan kamu melakukan hal tersebut, maka cash flow kamu akan jauh lebih baik ya men. Bahkan kamu membeli mobil tersebut itu nggak akan berdampak sama sekali ke cash flow kamu. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian saran terakhir yang bisa aku berikan adalah kamu mungkin boleh mempertimbangkan juga untuk seperti aku ya men, menggunakan transportasi umum. Contohnya kamu menggunakan GoCar, kamu menggunakan GrabCar, atau misal kamu menggunakan ride hailing app yang lainnya. Mungkin kamu bisa coba melakukan perhitungannya. Kalau misal kamu setiap hari naik itu, kemudian seminggu kamu perlu naik berapa kali, per bulan naik berapa kali. Kemudian kamu kalkulasiin secara pengeluaran mana yang lebih menguntungkan ya men, lebih worth it kamu beli mobil sendiri, atau lebih baik kamu menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi kamu nggak perlu beli mobil ya men. Jadi itu boleh disesuaikan aja dengan kebutuhan kamu dan juga kebutuhan keuangan kamu. Nah jadi kira-kira begitu ya men, perspektifku seputar mobil ya men, apalagi dari segi finansialnya. Nah kemudian bagi teman-teman yang pengen belajar berinvestasi, kamu juga boleh cek video-videoku yang lainnya, cek di bagian playlist yang ada di channel ini, karena aku udah mereview berbagai macam platform yang ada di Indonesia. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!